Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang alat dan bahan dalam perakitan komputer. Prosesor itu seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, fungsinya adalah sebagai otak komputer. Silakan, ini baru diwajibkan ke namanya 24. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap mengikuti pelajaran pada pertemuan kali ini? Siap. Sebelum pelajaran dimulai, saya ingin menunjuk satu hal untuk memimpin doa. Silakan Harun. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sejenak dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya mau absen atau cek kehadiran dulu. Sebiki Romi, Ada. Harun Hafid, Hadir. Soebul Amin. Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah lengkap ya kehadirannya. Ya. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang alat dan bahan dalam perakitan komputer. Di pertemuan kemarin kita kan sudah belajar tentang perangkat-perangkat keras komputer. Ada yang masih ingat? Masih. Ya. Jadi untuk perangkat-perangkat keras komputer mungkin akan kita bahas lagi dalam alat dan bahan perakitan komputer karena dua materi tersebut masih bersinggungan. Di sini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Ada yang tahu perbedaan alat dan bahan itu apa? Belum, Pak. Oke, kalau belum saya akan jelaskan. Jadi alat itu adalah benda yang digunakan untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaannya di sini berupa perakitan komputer. Sedangkan bahan adalah benda yang wajib disediakan untuk menjadikan suatu benda tertentu. Jadi komputer ini terdiri dari bahan-bahan atau benda-benda tertentu yang dijadikan satu menjadi sebuah komputer. Seperti itu. Sudah paham alat dan bahan? Paham. Oke, selanjutnya kalau paham saya langsung saja akan menerangkan tentang alat-alat dan bahan dalam perakitan komputer. Yang pertama, alat untuk merakit komputer. Di sini ada dua. Yang pertama yang atas ini adalah obeng plus. Obeng plus ini fungsinya untuk membuka atau memasang, melepas atau memasang baut yang punya tipe plus. Sedangkan yang obeng minus kebalikannya, untuk membuka yang minus. Yang ini bentuknya ujungnya pipih. Selanjutnya alat yang kedua yaitu ini namanya tang lencip dan ini namanya pinset. Jadi ini tang lencip, ini pinset. Kegunaannya ini hampir sama, yaitu
untuk menjepit atau mencabut benda kecil. Cuma bedanya yang pinset ini untuk menjepit atau mencabut benda yang lebih kecil yang tidak bisa dijepit oleh tang lencip ini. Untuk bentuk barangnya seperti ini, itu alatnya. Selanjutnya ada yang namanya, ini namanya gelang antistatik. Ini gelang antistatik. Gelang antistatik ini fungsinya untuk menghindari dari sengatan listrik, tapi tegangan kecil. Dan ini adalah multimeter. Multimeter ini gunanya untuk mengukur tegangan listrik. Dan multimeter ini ada dua, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Selanjutnya masuk ke bahan perakitan komputer. Yang pertama, ada yang masih ingat ini apa? Kemarin di materi perakitan komputer. Gak ingat ya? Jadi ini namanya motherboard. Motherboard ini fungsinya untuk tempat memasang berbagai komponen-komponen komputer. Selanjutnya ini ada yang namanya prosesor. Prosesor itu seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, fungsinya adalah sebagai otak komputer. Jadi semua pemrosesan yang dilakukan oleh komputer itu terjadi di prosesor. Selanjutnya ini ada yang namanya heatsink. Terus yang bawah ini ada yang tahu apa? VCD. Bukan, ini bukan VCD. Tapi sudah hampir. Ini juga perangkat penyimpanan, namanya hard disk. Ini hard disk. Jadi kalau hard disk itu ada piringannya, gunanya untuk menyimpan file-file seperti video, musik, dokumen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada CD atau DVD ROM. Selanjutnya ini ada yang tahu? Ada yang masih ingat? RAM. Iya, bagus Amin. Ini namanya RAM atau kepanjangannya adalah Random Access Memory. Fungsinya untuk penyimpanan sementara. Bahan selanjutnya adalah ini namanya power supply. Power supply ini fungsinya untuk mengalirkan listrik ke semua komponen komputer yang ada. Selanjutnya ini ada keyboard dan mouse. Ini merupakan perangkat. Kemarin ini masuk dalam kategori perangkat. Ada yang tahu? Input. Ya, betul sekali. Ini masuk ke dalam kategori perangkat input. Ya. Selanjutnya ada yang namanya monitor. Dan ini termasuk dalam perangkat Input. Perangkat keras. ya perangkat keras kategori apa kemarin? Kategori Output. Ya, betul sekali. output. Ini masuk dalam kategori output karena ini menampilkan sebuah Gambar. grafis yang berupa misal gambar, video, teks, dan lain sebagainya. Ini juga penting karena kalau tanpa monitor kita tidak tahu tampilan komputer kita seperti apa. Gitu. Terus yang terakhir ini adalah casing komputer. Casing komputer. Jadi ini adalah bisa dikatakan pelindung dari perangkat-perangkat keras komputer yang ada di dalamnya, atau wadah komponen komputer yang ada di dalamnya, atau tempat komponen komputer. Silakan kalian mengertikan sendiri. Sementara sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan Harun. bagaimana cara menggunakan gelang antistatik? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya ambil lagi gambarnya ya, biar tidak bingung. Jadi yang dinamakan gelang antistatik kan ini. Jadi cara menggunakannya itu, ini kan ada gelangnya. Ini dipakai ke lengan di sini. Jadi dimasukkan, dipakai. Terus ini kan ada penjepitnya. Nah, ini penjepit ini dijepitkan ke casing komputer. Jadi kan kalau casing itu ada pinggirannya seperti ini. Itu dijepitkan seperti ini. Dan ini dipakai di lengan. Jadi kita itu terhindar dari sengatan listrik karena gelang antistatik ini mengembalikan listrik yang mengalir ke casing itu lagi, seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami baru?
Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang saya ada latihan untuk kalian supaya memperkuat pemahaman kalian tentang alat dan bahan perakitan komputer. Silakan, ini baru diwajibkan ke teman-temannya. 22, 24, 24. Oke, selanjutnya untuk tugasnya, silakan satu persatu maju ke depan untuk mengambil gambar ini. Kemudian setelah semuanya dapat gambar, silakan tuliskan di lembar kerjanya alat dan bahan apa saja yang kalian dapat sesuai gambarnya serta fungsinya. Silakan maju satu-satu. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Pak. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan lembar kerjanya, disatukan ke email. Selanjutnya, apa ada yang mau maju untuk menjelaskan hasil lembar kerja ini? Ya, Pak. Silakan, Emi, maju. Nama alat atau bahan 1. Obeng plus untuk membuka dan memasang baut plus. 2. Obeng minus untuk membuka dan memasang baut min. 3. Power supply, keterangan mengalihkan listrik ke komponen-komponen komputer. 4. Monitor, keterangan menampilkan output berupa grafis. Sudah selesai? Sudah. Ya, oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk yang lain beri aplaus dulu untuk Emi. Oke, sebelum pertemuan kali ini terakhir apakah ada yang ditanyakan seputar alat dan bahan perakitan komputer? Nggak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan tentang materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi, alat dan bahan perakitan komputer ini merupakan suatu benda yang kita gunakan untuk mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan, yaitu perakitan komputer. Sedangkan bahan adalah benda-benda atau kumpulan benda yang wajib ada atau wajib tersedia ketika kita ingin merakit atau membuat suatu benda lain, yang mana di sini berupa komputer. Untuk alat tadi seperti yang tadi ada obeng, gelang statik dan lain sebagainya. Sedangkan bahan itu merupakan beberapa perangkat keras komputer seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sebelum pulang, saya mau nunjuk satu orang untuk memimpin doa. Silakan, Fahrul, memimpin doa sebelum pulang. Baik, Pak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam hati sejenak sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.